Saya harap menuju materi 2 ini kalian bisa fokus dan supaya kalian bisa dapat insight-nya gitu ya. Oke, baik. Rangkaian acara selanjutnya kita akan menuju pemateri yang kedua yang akan dibawakan oleh Mbak Dewi Ratnasari, seorang mahasiswa Universitas Mercubuana juga. Kepada Mbak Dewi Ratnasari, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rahma atas waktu dan kesempatannya. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kecemasan yang dialami akibat berita hoax terkait vaksin COVID-19. Nah, boleh di next, Kak? Nah, jadi adanya berita hoax terkait vaksin COVID-19 yang beredar di masyarakat juga dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang, di mana seseorang tersebut memiliki suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman yang disebut sebagai kecemasan. Pengertian kecemasan menurut para ahli yaitu kecemasan merupakan respon terhadap situasi tertentu yang mengancam dan merupakan hal yang normal terjadi menyertai perkembangan, perubahan, pengalaman baru atau yang belum pernah dilakukan, serta dalam menemukan identitas diri dan arti hidup. Next. Nah, faktor-faktor kecemasan. Nah, menurut Azzahrani, beliau menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan itu ada dua, yaitu faktor lingkungan, keluarga, dan lingkungan sosial. Nah, kenapa faktor lingkungan keluarga bisa memicu terjadinya kecemasan? Salah satunya itu bisa kita lihat nih, apabila teman-teman melakukan suatu hal dan tidak mendapat dukungan dari keluarga, teman-teman akan merasa ragu dan khawatir atas apa yang teman-teman lakukan. Nah, seperti yang kita tahu, dukungan keluarga itu sangat diperlukan setiap individu dalam melakukan suatu hal. Nah, sedangkan lingkungan sosial itu tuh salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecemasan. Mengapa demikian? Pada dasarnya manusia memiliki haknya sendiri dalam mengambil suatu keputusan untuk dirinya. Namun, tak jarang perbedaan keputusan dapat menimbulkan adanya penilaian buruk di mata masyarakat. Nah, hal ini yang memicu terjadinya overthinking dan rasa cemas pada individu tersebut. Next, Kak. Nah, jenis-jenis kecemasan. Nah, menurut Mustamir Peda, membagi kecemasan menjadi 3 jenis, yaitu kecemasan rasional, irasional, dan fundamental. Nah, kecemasan rasional itu ketakutan akibat adanya objek yang mengancam, namun ketakutan ini tuh dianggap sebagai hal yang normal karena merupakan mekanisme pertahanan dasariah kita. Nah, kalau yang irasional ini tuh ketakutannya itu keadaannya itu udah nggak normal lagi. Nah, ketakutannya itu udah nggak umum lagi. Kayak dia tuh terlalu bereaksi berlebihan terhadap keadaan-keadaan tertentu. Nah, kalau kecemasan fundamental itu tuh rasa cemas akan dirinya yang senantiasa dia tuh bertanya-tanya kayak siapa sih dirinya, untuk apa dia hidup, dan akan kemanakah kelak kehidupannya. Next, Kak. Nah, dampak kecemasan. Menurut Savitri Ramaya, kecemasan biasanya dapat menyebabkan 2 akibat, yaitu kepanikan yang amat sangat dan karena itu gagal berfungsi secara normal atau menyesuaikan diri dari situasi. Nah, yang B, gagal mengetahui terlebih dahulu bahayanya dan mengambil tindakan pencegahan yang mencukupi. Next, Kak. Apa sih hubungan antara kecemasan mengenai vaksin dengan berita hoax yang menyebar di masyarakat? Nah, dari pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa faktor pemicu terjadinya kecemasan adalah faktor lingkungan. Terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan sosial.
Nah, lingkungan sosial sendiri memiliki cakupan yang besar mengenai informasi-informasi yang beredar. Salah satunya dari dunia teknologi yaitu internet. Dari internet, kita dapat mengetahui semua berita dari seluruh belahan dunia. Hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita-berita yang tidak terjamin kebenarannya. Informasi tersebut mempengaruhi lingkungan sosial masyarakat sehingga menyebarkan berita hoax sangat berpengaruh terhadap kecemasan masyarakat terkait vaksin COVID-19. Akibatnya, masyarakat menghindar bahkan menolak untuk diberikan vaksin COVID-19. Nah, di tingkat kecemasan akibat vaksin COVID-19. Kecemasan yang berlebihan dapat menimbulkan stres dan menurunkan imun tubuh. Untuk menghindarinya, jaga kondisi tubuh sebelum akan divaksin dengan mengonsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Selain itu, tenangkan pikiran sampai kita merasa rileks sehingga imun tubuh sudah siap saat menerima vaksin. Serta stres akut bisa menimbulkan wajah pucat, detak jantung cepat, berkeringat, mual, pusing, dan gejala neurologis lainnya. Oleh karena itu, pemeriksaan sebelum menjalani vaksinasi sangat diperlukan. Nah, hal-hal yang bisa dipersiapkan sebelum menjalani vaksin, yaitu menghindari mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, menghindari olahraga berlebihan, mencukupi kebutuhan nutrisi, tidur yang cukup, menjalani pengobatan dari dokter. Menginformasikan kondisi kesehatan diri seperti demam, riwayat alergi terhadap vaksin, penyakit tertentu seperti kelainan darah, penyakit autoimun, penyakit kardiovaskular, diabetes, HIV, gangguan ginjal, atau penyakit liver. Konsumsi obat-obatan tertentu, hamil atau berencana hamil, dan masa menyusui. Nah, selain itu, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika tanda-tanda kecemasan itu muncul sebelum proses vaksinasi. Nah, di sini kan ada gunakan strategi pernafasan. Nah, di sini saya meminta teman-teman untuk mempraktekkan hal ini bersama saya. Saya akan memandu teman-teman untuk melakukannya. Mbak Lia boleh setel musiknya. Nah, baik. Sekarang teman-teman cari posisi duduk paling nyaman, paling rileks. Nah, jika ada sandaran, dinding atau kursi, boleh sambil senderan dengan santai. Boleh dipraktekkan ya teman-teman. Teman-teman panitia tolong dilihatin pesertanya ya. Nah, baru teman-teman boleh memejamkan mata teman-teman. Bayangkan kalau teman-teman sedang di pinggir sungai dengan aliran air yang mengalir sangat syahdu. Jadi teman-teman menjadi mata sambil menikmati suara serta mendengarkan instruksi saya. Nah, saya akan menginstruksikan teman-teman dengan pola pernapasan 4-7-8. Nah, pada teman-teman tarik napas selama 4 hitungan, dan tahan selama 7 hitungan, dan buang selama 8 hitungan. Jadi pas buangnya nanti teman-teman pelan-pelan ya. Ayo kita coba. Teman-teman boleh tarik napasnya. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4. Teman-teman tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh buang pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo kita ulangi lagi ya. Teman-teman tarik. 1, 2, 3, 4. Teman-teman tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teman-teman buang pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi ya. Teman-teman tarik lagi. 1, 2, 3, 4. Ya, teman-teman tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Semoga teman-teman benar-benar melakukannya di rumah ya. Mbak Lia, udah selesai Mbak Lia?
Oke, baik. Terima kasih, Mbak Lia. Nah, harapannya ketika tanda-tanda kecemasan itu muncul pada diri teman-teman, teman-teman dapat melakukan strategi bernapas seperti yang kita lakukan tadi. Boleh sambil mendengarkan musik-musik yang dapat menenangkan teman-teman. Nah, baik. Nah, selanjutnya itu teman-teman bisa mengalihkan perhatian apabila teman-teman terlalu merasa cemas sebelum akan divaksin. Jadi teman-teman kayak relax aja, nggak usah dipikirin lah vaksin itu gitu. Nah, latihan visualisasi untuk membayangkan diri teman-teman itu dalam keadaan baik-baik aja. Jadi teman-teman tuh bayangin habis vaksin ya udah saya sehat gitu. Nah, apabila teman-teman sudah melakukan vaksin, nah lanjutkan dengan langkah-langkah berikut ini. Nah, memperhatikan efek samping dari vaksin. Nanti teman-teman cari tahu kan efek sampingnya. Jadi nanti kalau apabila itu terjadi pada diri teman-teman, jadi teman-teman tahu ini tuh hal yang normal apa enggak, atau ini harus dibawa berobat lagi apa enggak. Nah, gitu meredakan efek sampingnya. Nah, teman-teman juga cari tahu gimana itu cara meredakannya. Misalnya kan Nah, yang saya tahu kan kalau misalnya habis vaksin itu biasa demam, pasti minum paracetamol kayak gitu. Dan menerapkan protokol kesehatan walaupun tetap divaksin, teman-teman harus tetap menaati protokol seperti menggunakan masker, mencuci tangan, membawa hand sanitizer dan lain-lain, menjaga jarak. Mempersiapkan diri untuk vaksinasi kedua. Nah, teman-teman tetap harus menjaga kesehatannya, tidak boleh sakit, kayak makan makanan yang bernutrisi, olahraga secukupnya, tidur dan istirahat secukupnya. Nah, mendapatkan vaksinasi untuk penyakit lain setelah vaksinasi COVID-19. Baik, cukup sekian materi dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik Mbak Dewi Ratnasari. Tadi terima kasih sudah memaparkan materi dan sedikit latihan buat relaksasi ya. Sesi berikutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya atau menanggapi materi, saya persilahkan. Yang mau bertanya bisa open mic atau menulisnya di room chat. Apakah ada yang ingin bertanya dari teman-teman peserta semuanya? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, bisa nih saya minta pendapat tentang materi tadi atau tentang relaksasi tadi ya. Oh, ini ada pertanyaan yang masuk dari Mbak Ingrid Cahyani ya. Izin bertanya Kak, bagaimana cara kita meyakinkan keluarga atau orang di sekitar kita untuk berani vaksin? Terima kasih Kak Ingrid. Teman yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Sambil menunggu teman yang lain bertanya, silahkan bertanya di room chat. Saya akan mempersilahkan kakak-kakak untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ingrid Cahyani. Silahkan kakak-kakak ada yang mau menjawab. Oke, saya mau menjawab
Oke, Mbak Lia. Jadi kalau menurut saya bisa kita memberitahu mereka tentang manfaat vaksin itu sendiri, kayak gitu. Terus juga kalau misalnya mereka dalam kondisi tubuh yang memungkinkan, dengan kesehatan yang baik, terus juga kriteria usianya memenuhi, sebaiknya mereka menerima vaksin. Kita beritahu manfaatnya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa manfaat dari vaksin ini selain untuk kekebalan diri, juga untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi manfaatnya itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, kayak gitu. Mbak Inggit, apakah ingin ada pertanyaan lain atau tanggapan dari jawaban Mbak Lia? Oke, sudah cukup ya. Karena yang lain nggak pada mau ada pertanyaan, saya akan mencoba meminta pendapat kalian tentang tadi latihan pernafasan dan materi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Dewi. Mungkin saya akan mencoba menanyai peserta untuk meminta pendapat ya. Mbak Nila mungkin ingin berpendapat tentang latihan pernapasan tadi atau mungkin pemaparan materi yang tadi dijelaskan oleh Mbak Dewi. Silahkan Mbak Nilam. Baik, jadi saya rasa untuk pemaparan tadi sudah cukup ngerti untuk saya. Untuk latihan pernapasan juga sangat membantu merilekskan diri. Terima kasih. Oke, baik. Makasih Mbak Nilam. Mungkin saya akan mencoba ke peserta lain ya. Saya ingin meminta pendapat dari... Sebentar. Saya ingin meminta pendapat dari Mbak Tiara mungkin. Mbak Tiara ingin mencoba mengeluarkan pendapat tentang tadi materi yang sudah dipaparkan ataupun latihan pernapasan tadi. Mungkin Mbak Beatrix nih mau mencoba mengeluarkan pendapat. Oke deh, saya ke Mbak Diah aja kalau gitu. Mbak Diah, pendapat Mbak Diah tadi tentang materi yang sudah dipaparkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pendapat saya, terima kasih sekali untuk para yang mengadakan ini. Saya menjadi mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana cara mengatasi kecemasan terhadap vaksin dan informasi vaksin itu mengenai kecemasannya dan lain-lain. Dan untuk latihan pernafasannya itu mungkin saya bisa menggunakannya selain mengatasi kecemasan vaksin seperti kecemasan demam panggung atau yang lainnya. Terima kasih sekali. Oke, baik. Terima kasih Mbak Diah. Yang lain ada yang mau menambahkan? Mungkin Mbak Dewi Ria Restini mau menambahkan? Nggak ada, Mbak. Mbak Dewi, gimana perasaan Mbak Dewi tadi saat Mbak Dewi Ratnasari menjelaskan tentang atau ini tentang pernapasan? Kayaknya nggak ada ya dari Mbak Dewi Ria Restinaim. Oke, baik. Yang lain nggak ada mau berpendapat tentang tadi yang dijelaskan oleh Mbak Dewi Ratnasari?
Baik, kayaknya sudah cukup ya sesi tanya jawab ini. Yang sesi selanjutnya saya akan membagikan soal post-test yang akan dibagikan via room chat atau grup WA. Untuk kalian bisa mengisikan jika sudah bisa menulis di room chat dengan sudah, Kak. Gitu. Waktunya dimulai dari sekarang, 10 menit dari sekarang. Mbak Lia tolong minta bantuannya untuk membagikan linknya. Oke, baik. Jika kalian sudah selesai mengerjakan, bisa ditulis via room chat ya. Waktunya 3 menit lagi ya. Yang belum mengerjakan, silahkan diselesaikan.
Oke, baik. Waktunya udah habis dan saya rasa semua sudah mengerjakan. Jika belum, saya tunggu sampai acara ini selesai.